Umur politik seseorang seringkali sejalan dengan umur biologisnya. Jika dia meninggal dunia, maka pengaruhnya pun hilang. Tetapi juga ada orang yang umur politiknya lebih pendek daripada umur biologisnya. Ketika dia sudah tidak berkuasa, maka pengaruhnya pun akan hilang. Dan seringkali kita kenal dengan istilah post power syndrome. Tetapi ini tidak berlaku untuk beberapa orang. Ada beberapa orang tertentu, orang-orang yang terpilih yang mana umur politiknya jauh melampaui umur biologisnya. Salah satu yang paling fenomenal di Indonesia adalah Presiden Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Welcome to Total Politik, jumpa lagi di Ngomong Sendiri. Nama Presiden Soekarno begitu besar di antara kalangan founding fathers. Bahkan tidak banyak founding fathers yang memiliki dukungan massa, dukungan penghayat dan para pengikut sampai hari ini. Nama Presiden Soekarno masih berdenyut di dalam jantung politik bangsa Indonesia hingga hari ini. Walaupun sudah lama sekali tiada, sudah lama sekali meninggalkan kita dan berbaring di peristirahatan terakhir, kenapa sosok Bung Karno masih bertahan sampai hari ini? Kenapa nama Bung Karno, Presiden Soekarno masih relevan diperbincangkan dan menjadi sebuah gagasan politik sampai detik ini? Lalu, siapakah Bung Karno? Soekarno adalah merupakan inspirator bagi orang-orang yang mempunyai pandangan nasionalis. Beliau itu menurut saya mahasantri, walaupun lebih terkenal dengan Bapak Proklamator, tapi menurut saya dia adalah sang mahasantri. Bung Karno, Bapak proklamator, mendirikan penggali Pancasila. Oke, baru-baru ini gue berkesempatan untuk berziarah ke makam Bung Karno. Perziarahan ini dilakukan di makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Dan kesempatan ini juga merupakan sebuah undangan dari PDI Perjuangan Jawa Tengah. Gue berkesempatan untuk datang ke makam Bung Karno dan melihat langsung bagaimana ziarah dilakukan di makam Bung Karno. Dari sini kita mau kemana, Bang? Ke Blitar, udah gue bilangin dari tadi. Oke. Blitar ke Bung Karno, makam Bung Karno. Kita mau jelang pemilu, mau melihat bagaimana makam dari nabinya kalangan nasionalis. Makam Bung Karno ini terbilang sangat kontroversial. Kenapa gue bilang begitu? Karena pemakaman Bung Karno itu dilakukan atas dasar kehendak elit, yang mana Presiden Soeharto menginginkan agar jasad Bung Karno disemayamkan di Blitar, Jawa Timur. Dan pemakaman tersebut tentunya mendapat penolakan dari keluarga Bung Karno, tetapi tetap saja keputusan tersebut diambil untuk menjauhkan sosok dan simbol Bung Karno dari epicentrum kekuasaan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, makam ini diresmikan 21 Juni tahun 79, artinya 9 tahun setelah Bung Karno meninggal ya. Sepertinya makam ini dipugar dan langsung resmikan oleh Presiden Soeharto. Tapi waktu itu yang ada satu fakta yang menarik, waktu Bung Karno meninggal dan dimakamkan secara militer ya di sini, secara kenegaraan, yang menjadi inspektur upacaranya bukan Presiden Soeharto,
tapi Jenderal Maraden Panggabean kalau tidak salah, Panglima ABRI. Beda dengan perlakuan presiden-presiden setelahnya yang kemudian meninggal dunia, di mana inspektur upacaranya Presiden Republik Indonesia. Ya, artinya Maknanya apa? Kalau inspektur upacaranya bukan Presiden Soeharto. ya, artinya memang upaya dari awal untuk melakukan desoekarnoisasi dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru kan gitu. Bahwa kepala negara tidak hadir dalam pemakaman presiden pertama gitu. Ya, karena waktu itu kalau tidak salah Pak Harto hanya melepas jenazah ya dari Wisma Yaso, tempatnya Ibu Dewi Soekarno, menuju ke Blitar, tapi yang menjadi inspektur upacara bukan Pak Harto. Presiden Soeharto ingin menjauhkan makam Bung Karno ini. Banyak versi yang menjelaskan kenapa strategi itu diambil. Salah satunya adalah karena sosok Bung Karno, simbol Bung Karno takut menginspirasi pembangkangan terhadap rezim Orde Baru. Tetapi juga ada versi yang mengatakan bahwa Blitar itu sebagai sebuah basis PKI ya. Jadi sosok Bung Karno diidentikan dan dilekatkan dengan Partai Komunis Indonesia yang sudah dilarang oleh Orde Baru, maka orang-orang akan sangat takut, akan sangat ragu dan sangat berpikir untuk diafiliasikan dirinya dengan sosok Bung Karno. Sebagai sebuah upaya pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto untuk melakukan upaya desoekarnoisasi di dalam rezim Orde Baru. Menurut laporan wartawan Kompas, Sumarkoco mengatakan ada ribuan orang yang mengantarkan jasad Bung Karno ke peristirahatan terakhirnya. Animo tersebut tentunya menyisakan kecemasan pada punggawa rezim Orde Baru, di mana ketika itu Kopkamtib atau Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban ingin mengatur dan ingin mengintervensi bagaimana cara orang untuk berziarah ke makam Bung Karno. Kenapa? Karena melihat animo yang begitu besar, mereka sangat takut makam Bung Karno dijadikan sebagai objek pengkultusan terhadap sosok Bung Karno itu sendiri. Kalau kita lihat sosok Bung Karno, ketakutan tersebut tampak begitu wajar dan ketakutan tersebut tidaklah terasa berlebihan. Kenapa? Karena sosok Bung Karno memang sudah dikenal memiliki kesaktian ya, yang ceritanya tersebar dari mulut ke mulut di masyarakat kalangan arus bawah. Menurut laporan Cindy Adams, penulis biografi Bung Karno, bahwa kesaktian Bung Karno ini sangat lekat dan dekat dengan suasana spiritual masyarakat arus bawah di Indonesia, di mana kesaktian tersebut membuat Bung Karno tampak memiliki karisma yang begitu kuat dan segan untuk berhadap-hadapan dengan sosok Bung Karno. Menurut catatan Cindy Adams, Bung Karno ketika masa kecil sudah menunjukkan kesaktiannya, di mana orang-orang sekitar rumahnya datang untuk meminta pertolongan berobat kepada Bung Karno, dan mana Bung Karno juga sempat merasa heran menurut pengakuannya. Kenapa? Karena kenapa dia dimintai tolong untuk mengobat orang padahal tidak memiliki latar belakang pendidikan kesehatan. Namun Bung Karno mengikuti kepercayaan masyarakat tersebut. Bung Karno mengambil air di dalam sumur yang ada di rumahnya, kemudian meminumkan air tersebut kepada orang-orang yang sedang sakit. Dan kemudian beberapa waktu berselang, orang yang sakit setelah meminum air yang diberikan oleh Bung Karno itu menjadi sembuh. Dan cerita soal kesaktian Bung Karno di masa kecil ini, di masa mudanya ini, tersebar dari mulut ke mulut bahwa Bung Karno ini adalah orang yang memiliki kekuatan supranatural. Tidak hanya itu, ada juga cerita soal Bung Karno dengan masyarakat Bali, di mana sebagian masyarakat Bali menganggap Bung Karno merupakan titisan dari Dewa Wisnu. Kenapa? Karena setiap kedatangan Bung Karno ke Istana Tampak Siring di Bali, maka di situ akan turun hujan. Bahkan hujan akan menitik dari langit ketika musim kemarau datang apabila Bung Karno menginjakkan kakinya di Istana Tampak Siring. Dan cerita-cerita kesaktian tersebut membuat orang dan menginspirasi orang untuk menganggap
Bung Karno sebagai orang pilihan dan orang yang terpilih. Jika kita lihat sosok Bung Karno, beliau juga menggunakan ikon-ikon dan simbol-simbol yang memiliki karakter dan membuat orang itu akan melihat tertuju kepada sosok Bung Karno. Kenapa? Simbol-simbol ini membuat Bung Karno tampak begitu kuat secara visual, seperti songkoknya, bajunya, tongkatnya, itu membuat orang teringat dengan sosok Bung Karno. Maka semua yang digunakan oleh Bung Karno akan membuat dirinya tampak mencolok dan menjadikan dirinya begitu ikonik dibandingkan berbagai macam tokoh-tokoh bangsa ketika itu. Selain itu, dibandingkan dengan banyak tokoh lainnya, sosok Bung Karno memang merupakan seseorang yang sangat mengakar dan sangat dekat dengan kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Indonesia. Jika dibandingkan dengan sosok Bung Hatta, beliau bukanlah orang yang berpidato berapi-api seperti Bung Karno yang bisa menyampaikan gagasan dan pikiran kebangsaannya melalui narasi atau orasi yang seperti halnya seorang dalang yang sedang menceritakan wayang. Bung Hatta bukanlah orang yang seperti itu. Tetapi Bung Karno merupakan seorang tokoh yang mampu menghadirkan performa dari kekuasaannya di depan umum atau menghadirkan pertunjukan-pertunjukan yang menjadi tontonan bagi rakyat. Sementara Bung Hatta adalah seorang tokoh pemikir intelektual progresif yang sangat terpengaruh dengan ide-ide kebangsaan ya dari barat, dan juga gaya hidupnya yang saklek, disiplin, ya teratur, rapi. Seperti itu juga sosok seperti Sultan Syahrir, seorang internasionalis yang bahkan tidak pernah menyebutkan nama etnisnya sendiri dalam karya-karyanya, yaitu Minangkabau. Dia adalah orang yang percaya dengan globalisme, orang yang percaya dengan pikiran-pikiran barat yang progresif, yang mana ketika itu mayoritas masyarakat Indonesia bukanlah kalangan terdidik, bukanlah kalangan yang memiliki pendidikan yang memadai untuk bisa memahami dengan mudah apa yang disampaikan oleh Syahrir atau apa yang disampaikan oleh Bung Hatta. Tetapi Bung Karno itu sebaliknya, dia berupaya untuk menyampaikan gagasannya kepada masyarakat arus bawah ini. Tentunya pandangan ini tidak mengecilkan jasa Bung Hatta atau Bung Syahrir ya di dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia atau mengecilkan gagasan-gagasan politiknya. Di sini saya lagi berbicara bagaimana Bung Karno jauh lebih unggul dalam political marketing, dalam membaca segmentasi market dan orang-orang Indonesia waktu di zaman masa prakemerdekaan sampai setelah awal kemerdekaan, yang mana ketika itu orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang banyak, orang-orang yang terbelakang, yang butuh support, yang butuh dorongan untuk merubah kehidupannya, untuk merubah kehidupan kebangsaan. Maka seorang solidarity maker seperti Bung Karno itu mampu untuk memikat hati mayoritas rakyat Indonesia, karena yang saya sampaikan tadi bahwa Bung Karno mampu untuk menyampaikan ide-idenya dengan cara masyarakat Indonesia berpikir ketika itu. Salah satunya yaitu soal spiritualitas, yang mana di dalam catatannya Cindy Adams, masih saya kutip Cindy Adams gitu, Bung Karno merupakan seseorang yang sangat-sangat dekat dengan berbagai arus spiritualitas yang hidup di dalam denyut bumi Nusantara Indonesia. Seperti mana halnya bapaknya adalah seorang Jawa dan beliau juga besar di Pulau Jawa, dalam kultur Jawa, dan kemudian ibunya adalah seorang Bali yang dekat dengan tradisi Hinduisme tentunya. Dan kemudian Bung Karno muda itu dibesarkan di rumah Cokro Aminoto yang merupakan seorang tokoh Islam, di mana waktu itu Bung Karno nyantri di situ. Jadi sosok Bung Karno secara spiritualitas sangat dekat dengan tradisi Hindu Buddha, sangat dekat dengan tradisi Jawa, dan juga sangat dekat dengan tradisi Islam. Maka tiga aliran spiritualitas inilah yang betul-betul banyak mengalir di dalam darah spiritual bangsa Indonesia. Dan kebutuhan untuk mendorong optimisme masyarakat yang baru lepas dari penjajahan ini juga muncul dengan nama-nama julukan yang disematkan kepada Bung Karno, seperti penyambung lidah rakyat, Panglima Besar Revolusi, Singapodium, Sang Proklamator.
semuanya memiliki makna yang kurang lebih sama, yaitu pelindung rakyat, yaitu orang yang mampu memberikan harapan, orang yang mampu memberikan kekuatan untuk rakyat agar senantiasa bergerak. Barangkali ketika suasana batin zaman hari ini agak kurang cocok jika orang menggunakan istilah Jokowi penyambung lidah rakyat gitu misalnya, atau Anies Baswedan putra sang fajar, atau Ganjar Pranowo singa podium gitu. Kayaknya agak kurang cocok karena memang situasi dan semangat zamannya sudah sangat berbeda. Optimisme masyarakat jauh lebih baik ketimbang ketika zaman lepas dari penjajahan. Nah, sekali lagi Bung Karno sebagai seorang political marketer sangat ulung, sangat jeli membaca segmen marketnya, segmen pasarnya, yang mana waktu itu masyarakat Indonesia banyak yang terbelakang, yang banyak percaya dengan hal-hal yang sifatnya spiritual gitu. Dan disitulah Bung Karno masuk lewat pidato-pidatonya, lewat narasi-narasinya, lewat performanya, tampilan visualnya. Dia langsung menuju kepada sisi yang paling mendalam dalam kehidupan spiritual masyarakat. Ini juga sama kalau kita lihat analoginya di Amerika seperti sosok John F. Kennedy misalnya. Ketika itu John F. Kennedy adalah seorang muda yang ganteng gitu. Dan sisi itulah yang dieksploitasi oleh John F. Kennedy. Karena apa? Karena ketika itu masyarakat Amerika sedang gandrung-gandrungnya menonton televisi. Karena televisi menjadi teknologi baru ketika itu. Sehingga ketampanan, tampil ya sangat fashionable itu sangat dibutuhkan untuk memikat hati masyarakat. Di tengah upaya desoekarnoisasi di masa pemerintahan Orde Baru, sosok Bung Karno juga bertransformasi menjadi ikon perlawanan yang muncul tidak hanya di dalam gerakan-gerakan politik, tetapi juga sosok Bung Karno muncul dalam ikon-ikon budaya populer. Salah satu yang mempopulerkan ikon Bung Karno adalah Ahmad Dhani, seorang musisi, pentolan band Dewa 19, Dewa juga ketika itu menggunakan berbagai macam atribut Bung Karno ya, terutama di album solonya Ahmad Band yang bernama Ideologi, Sikap dan Otak. Ketika itu Ahmad Dhani menggunakan peci ala Bung Karno, menggunakan baju ala Bung Karno, menggunakan berbagai macam aksesoris ala Bung Karno, dan bahkan cover albumnya Ahmad Dhani berusaha untuk membangun personifikasi Bung Karno. Harus diakui juga bahwa Bung Karno adalah seorang ikon, sebuah ikon dari civil religion kalangan nasionalis Indonesia. Sosok Bung Karno mampu menginspirasi dan mengikat, di mana orang-orang Indonesia membangun rasa nasionalisme dan kesatuannya. Salah satunya yang menjadi propagandisnya adalah lidahnya Bung Karno. Nah, saat ini partai yang sangat lekat dengan sosok Bung Karno harus diakui adalah PDI Perjuangan. Selain ketua umumnya adalah putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Presiden Megawati Soekarno Putri, tetapi juga selain itu memang di partai ini ajaran Bung Karno dan berbagai macam simbol Bung Karno digunakan untuk membangun militansi dari kader-kadernya. Ketika saya berziarah ke makamnya Bung Karno, tampak hujan begitu lebat pun itu tidak bisa membubarkan barisan atau acara dari pertemuan kader PDI Perjuangan yang sedang berziarah ke makam Bung Karno. Mereka datang kebanyakan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang mana tujuannya adalah sebagai titik kick off menuju pemilu 2024. Kena hujan rintik-rintik sampai deras, sampai ada yang ngomong karena kedinginan, berjam-jam mendengarkan internalisasi. Diko masih tahan. Saudara sekalian, ini adalah janji kita. Tugas kita bersama adalah mengentaskan kemiskinan. Saudara sekalian, kehendak subjektif akan meretas semua syarat-syarat objektif yang dibutuhkan untuk kita sampai ke tujuan. Don't worry, be happy. Kita bertempur, tidak usah takut-takut. Yes? Hat-trick spektakuler. Oke?
ojo menang minimal. Menang minimal nggak berlaku, menang optimal nggak berlaku, menang maksimal nggak berlaku. Kita mau menang spektakuler. Oke? Angkat tanganmu, komandan tempur lapangan. Di mana 14 Februari yang lalu merupakan titik tepatnya 1 tahun jelang hari pemilu sudah ditentukan oleh pemerintah dan tahapannya kita lagi menuju ke situ hari ini. Banyak orang beranggapan bahwa PDI Perjuangan sebagai sebuah partai mampu untuk menghidupkan terus-menerus semangat atau sosok dari Bung Karno. Bahkan ada yang menganggap bahwa partai ini melakukan pengkultusan terhadap sosok Bung Karno. Namun di sisi yang lain juga bisa dilihat bahwa partai ini juga bisa berjalan, bisa tetap memberikan pengaruh karena ide-ide dan narasi Bung Karno yang sangat mudah diterima oleh masyarakat kalangan arus bawah, terutama di Pulau Jawa. Kalau kita melihat ke belakang lagi bahwa Megawati Soekarno Putri dalam melakukan gerakan mendorong reformasi tahun 98 juga menginspirasi gerakan massa yang mana orang-orang ini, orang-orang yang bergerak untuk mendorong perubahan dan mendorong reformasi tersebut adalah orang-orang yang tersentuh hatinya dengan cerita-cerita penzoliman terhadap Bung Karno selama rezim Orde Baru. Jadi memang empati dan simpati kepada Bung Karno juga merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh partai besutan Megawati Soekarno Putri ini. Dalam hal ini tidak banyak partai di dunia ini yang memiliki sosok yang mampu menginspirasi dan menggerakkan banyak orang sebagaimana halnya Bung Karno. Lalu gue mau kembali lagi ke pertanyaan di awal tadi, apa yang membuat sosok Bung Karno begitu kuat? Ya, narasi Bung Karno dan pikiran Bung Karno merambat dan meresap ke dalam sisi-sisi spiritual kehidupan masyarakat. Jadi Bung Karno bukan lagi hanya sekedar seorang politisi, hanya seorang statementship, tetapi lebih dari itu Bung Karno merupakan seorang yang sangat dekat dengan kehidupan spiritual masyarakat. Jadi tidak mengherankan apabila sosok Bung Karno ini dirayakan dengan menziarahi makamnya, dirayakan dengan mendatangi simbol-simbolnya dan membangun koneksi antara politisi, antara orang-orang yang mengaku Soekarnois, orang-orang yang menjadi pengikut Bung Karno dengan dirinya seperti yang dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan Jawa Tengah tadi. Adalah bagian daripada sebuah perjalanan Bung Karno. Kita ingin menyambung, kita ingin sambungkan diri kita. Maka untuk calon pemimpin masa depan Indonesia, jika ingin belajar dari Bung Karno, carilah cara yang tepat, cara yang efektif, dan cara yang jitu untuk menyentuh sisi-sisi spiritual dan alam kebudayaan masyarakat, terutama masyarakat arus bawah. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.